Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap semangat ya. Semoga juga para murid Bapak dapat menyerap pelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah alat pencernaan manusia, paket A kelas 5. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi alat pencernaan manusia melalui model, menjelaskan penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, mengidentifikasi makanan bergizi, dan membuat makanan bergizi seimbang lainnya. Anak-anak, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Pada proses pencernaan makanan ini melibatkan alat pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ini adalah gambar organ tubuh manusia. Jadi ketika kalian makan, makanan masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, dan dicerna di lambung. Dari lambung masuk ke usus halus, usus besar, dan keluar melalui sisa makanannya keluar melalui anus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mulut. Ini adalah gambar mulut manusia. Di mulut, pada mulut proses awal pencernaan yaitu saat makanan mulai masuk ke mulut. Pada bagian mulut memiliki alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu proses pencernaan tersebut. Nah, di bagian mulut, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik sekaligus secara kimiawi. Ini ada gigi, ada lidah, dan juga ada kelenjar ludah. Kita bahas satu-satu. Gigi. Gigi ada 3 macam, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Apa sih guna dari gigi? Gigi berguna untuk proses pencernaan mekanik, yaitu mengubah makanan yang berserat dan keras menjadi halus agar lebih mudah ditelan. Sebaiknya dikunyah sebanyak 20-30 kali. Jadi jangan langsung ditelan ya anak-anak, karena akan mempersulit pencernaan kita. Jumlah gigi tetap manusia ada 32 buah. Pada anak-anak ada gigi susu, yaitu gigi yang pertama kali tumbuh berjumlah 20. Setelah berusia 6-14 tahun, gigi susu tanggal satu persatu dan digantikan oleh gigi tetap. Macam-macam giginya ada gigi seri. Gigi seri permukaannya seperti kapak, berguna untuk memotong makanan. Ada gigi taring untuk mengoyak dan gigi geraham untuk mengunyah makanan agar lebih lembut lagi. Nah, selanjutnya ada lidah. Lidah ini gunanya untuk apa? Lidah berguna untuk merasakan. Selain merasakan, lidah juga untuk meletakkan makanan agar mudah dicerna oleh gigi. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan yang dicampur air liur agar gigi dapat melumat lebih baik dan mudah ditelan. Juga berfungsi untuk mengecap rasa makanan. Coba diperhatikan bentuk lidah. Di bagian dalam itu bisa merasakan rasa pahit. Di bagian belakang kanan dan kiri rasa asam. Bagian depan kanan dan kiri rasa asin, dan di ujung lidah ini bagian manis. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Bapak ulangi lagi. Kelenjar ludah itu akan menghasilkan air liur. Air liur berguna untuk mengencerkan makanan agar mudah dicerna dan ditelan. Dalam air liur terdapat enzim pitalin yang membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Enzim pitalin berfungsi mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi gula. Kemudian kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu ada di bawah lidah. Terdapat otot-otot yang akan menekan makanan ke lambung.
terjadi gerakan otot kerongkongan berupa tekanan dan dorongan makanan hingga masuk ke lambung. Gerakan ini disebut peristaltik ya. Jadi Bapak ulangi, terjadi gerakan otot kerongkongan berupa tekanan dan dorongan makanan hingga masuk ke lambung. Gerakan ini disebut peristalik. Lambung terletak dalam rongga perut sebelah kiri. Makanan dilumatkan kembali di dalam lambung sekitar 3-4 jam menjadi seperti bubur dengan bantuan asam lambung. Asam lambung berfungsi untuk membantu mencernakan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Makanan yang sudah halus selanjutnya masuk ke usus 12 jari. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter. Merupakan saluran pembuangan sisa makanan yang tidak dicerna usus halus menuju lubang pengeluaran anus. Di sini tidak terjadi lagi proses pencernaan, melainkan terjadi proses pembusukan sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Hasil pembusukan ini disebut dengan tinja atau feses. Selain itu, pada usus besar juga terjadi penyerapan terhadap air dan garam-garam mineral agar feses bisa berbentuk padat. Anus, tempat pembuangan sisa makanan. Kotoran tinggal di usus besar selama 24-48 jam sebelum dikeluarkan lewat anus. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam mencerna makanan, manusia membutuhkan beberapa organ tubuh seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui japri Bapak ya. Tugas kita pada pertemuan ini adalah modul 7 halaman 10. Ingat, dipoto, terus dikirim japri lewat Bapak ya, bukan di WA Group. Karena penuh kalau di WA Group. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, tidak lupa Bapak mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga kebugaran tubuh, makan makanan yang sehat dan bergizi. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.